Welcome back to the Box Channel. Jadi di video kali ini kita akan bahas apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kalian mudik. Jadi yang paling pertama, yang paling utama lah ya, kalau bagi gue sih itu adalah oli. Jadi pastikan kalian periksa oli kalian, atau kalau perlu ganti deh, nggak apa-apa, diganti aja. Paling oli berapaan sih, 40 50 ya kan, ganti aja supaya aman. Jadi yang pertama itu oli. Yang kedua, di area rantai atau gearbox. Jadi kalau motor kalian sport atau motor kalian bebek, tentunya ada rantai. Jadi pastikan periksa rantainya, jangan sampai ada yang kendor-kendor. Jadi diceknya itu yang dicek uh, tingkat kekerasannya, jangan sampai longgar. Terus periksa juga gearnya, jangan sampai ada yang ompong-ompong. Di depan, di belakang sama kayak di sini juga di rumah gua itu diperiksa. Jadi pastikan gearnya nggak ada yang ompong, rantai nggak ada yang aus atau mungkin putus. Jadi nomor 2 adalah rantai. Nomor 3, periksa ban kalian. Oke, di nomor 3 kenapa periksa ban? Jadi kalian harus periksa ban. Pertama itu periksa kalau ada kebocoran atau ada ditusuk paku. Kalau ban kalian tuh bles, biasanya kan kalau ada paku selama belum dibuka itu nggak bocor, jadi itu diperiksa. Kalau bisa sebelum mudik itu ditambal, sebaiknya ditambal, lalu biar nanti pada saat mudiknya less gitu loh. Kalau ada trouble atau apa gitu ya kan, less trouble. Kalau yang pakai ban dalam ya pasti langsung kelihatan ya kalau bocor. Dan pastikan juga bannya nggak botak kayak ini kan masih tebal. Kan tengahnya masih baru, sama juga kayak ini di R25 gua baru. Jadi periksa ban kalian sebelum start. Terus yang keempat, kita masuk keempat, yaitu area pengereman. Jadi kebetulan tuh guys, gua motornya jatuh dong. Jadi setelah poin keempat itu pengereman. Jadi bagi yang pakai pengereman mau cakram mau tromol ya sama aja lah ya. Jadi periksa kadar periksa kampas rem kalian. Cara ceknya tuh bisa lihat dari pinggir-pinggirnya sini, atau kalau mau gampang bisa langsung lewat minyak rem. Karena kalau dari minyak rem itu, ini fungsinya kita bisa lihat kalau ini masih full, berarti kampasnya masih banyak. Kalau udah sedikit, atau langsung cek aja sih di sininya. Terus pastikan juga piringan itu ya tipis, jadi piringannya tebal. Oke, masuk ke poin berapa? Poin berapa ya sekarang guys? 5 ya? Iya 5 deng. Oke, kita lanjut lagi. Poin kelima. Tadi kan 4. Terus poin kelima itu ini yang paling urgent. Ini yang paling sering gue alami trouble. Pertali-talian. Sebagai contoh tali gas, tali kopling. Jadi kalau bisa sebelum kalian pergi itu kalian bawa spare lah. Gak usah lah spare, bawa ginian aja nih, nat-natan yang kayak gini, yang bisa disambung. Atau kalau perlu periksa aja sekalian kalau kalian ke bengkel ganti oli. Itu minta sekalian diperiksain gasnya. Jadi ininya tuh dibuka, baut gas dibuka, dilihat ada kausan atau enggak yang dibawa juga, karena itu asli. Itu nggak tahu ya, kok gue sering banget tuh ngalamin entah putus tali gas, putus tali kopling anjir. So ya, poin kelima, poin kelima kan 6, kelima ya, pastiin semua tali gas, tali kopling itu diperhatikan guys sebelum mudik. Terus poin keenam. Oke, untuk poin 6, untuk poin 6 itu mungkin bagian-bagian filter udara ya. Udara. Jadi kayak filter udara, tapi bukan contohin sih soalnya di sini open filter. Ini filternya ada juga tapi wah ini kebetulan ada mesin gue yang lagi nganggur. Jadi kalau bisa juga kalian itu pas servis jangan lupa filternya dicuci. Kalau ini kan filternya aftermarket, jadi bisa dicuci terus dipasang lagi. Tapi kalau kalian yang motornya standar, biasanya itu filter langsung diganti yang pakai dealer.
yang apa, kertas kalau nggak salah ya. Itu keenam. Lanjut ketujuh kalau yang pakai motor radiator, yang mungkin contoh motor sport, contoh ini dia. Nah itu kalau perlu diperiksa air radiatornya. Jadi diperiksa itu levelnya gimana, kalau perlu dibuka. Tapi ingat ya guys, itu air radiator itu dibuka pada saat kondisi dingin, karena kalau kondisi panas itu bisa airnya muncrat. Jadi air radiator dicek, pastikan levelnya pas, nggak lebih nggak kurang, karena kalau lebih juga pasti akan tumpah-tumpah di penampungan. Terus lanjut tips ke berapa ya, 7 udah ya, 8 kali ya, ke 8 itu lebih ke bawah cadangan. So tunggu guys, aku ambilin, semoga gue ada. Oh ya gue ada. Nah, ini bonus tips. Jadi kalau kalian sebaiknya bawa ini sambungan rantai. Ini untuk rantai 428, ini buat rantai 520, dan ada juga beberapa sekring. Sebaiknya kalian nyetok, karena kalau kalian mogok di jalan biasanya, kayak apalagi motor-motor zaman sekarang itu emang semuanya itu di aki, apanya, kayak powernya itu di aki. Apalagi matic ya kan, nggak bisa di starter dorong. Kalau masih motor kopling masih bisa lah ya. Nah biasanya itu ada sekring, entah koslet atau apa. Jadi perhatikan, bawa cadangan sekring kalau perlu 2, 3. Ini juga berapaan, 1 gope paling 1000. Sama bawa beberapa sambungan rantai. Nah gue kenapa punya banyak, karena biasanya juga gue nyetok kalau di jalan ada yang gue mau bantuin, yang rantainya itu beda dengan rantai gue, jadi ada bisa yang dibantu. Oke, move. Tips berikutnya gue udah lupa hitungan. Oh ya, kita akan tips berikutnya, aki. Jadi tips berikutnya itu kalian periksa aki. Ini nih kayak gue nih, ada selalu pasti ada sekring satu di sini. Just in case kalau ada trouble suatu saat tidak ada sekring. Kalau kalian pakai TDR gini enak, bisa dipencet. Nanti ini kelihatan levelnya tuh. Tapi kalau kalian motornya udah lama atau akinya udah lama, itu pastikan akinya kalau bisa dicas dulu lah ya, atau nggak perlu sih, tapi just in case if you wanna stay safe. Apalagi kayak touringnya itu jauh, touringnya kayak mungkin 300 kilo 400 kilo ya kan, atau touring si mudik, jadi itu juga. Dan tips yang terakhir, pastikan kalian cek semua lampu-lampu kalian. Oke, let's say lihat lampu, enggak usah disini soalnya ini nggak lengkap guys, nggak lengkap lampu-lampuannya, jadi kita cek di sini aja. Kayak cek lampu depan, cek lampu jauhnya, cek WSR apa sih, sen, cek klakson aja, lobet. Jadi itu just gue dicek sebelum kalian mudik. Oke, dan untuk tips yang terakhir, pastiin kalian berdoa sebelum jalan, dan ya jangan lupa isi bensin. And itu aja sih, sama stay fokus. Perbanyak istirahat sebelum melakukan mudik, karena bahaya kalau di jalan ada apa-apa. Jadi ya itu aja dari gua. Yang udah nonton sampai sini makasih banyak. Anjir, kok kelihatan anjir. Jadi yang udah nonton sampai di sini makasih. See you guys in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And minal aizin wal faizin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang nontonnya masih pada saat masih bulan puasa, karena ini gue bikinnya H-7 sebelum lebaran. So okay, peace out, love you all.